Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang rekan-rekan, mahasiswa peserta mata kuliah pola desain perangkat lunak. Saya ucapkan selamat bergabung kembali setelah libur panjang. Oke, kita masuk ke minggu ke-11. Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti mata kuliah ini. Yang ingin saya sampaikan di awal adalah rencana perkuliahan kita yang akan datang. Kita udah masuk ke minggu ke-11, berarti dengan mata kuliah pola desain perangkat lunak ini, dengan total 14 kali pertemuan, kita ada sisa sekitar 4 pertemuan lagi termasuk hari ini. Jadi rencana saya di pertemuan ke-14 kita akan mengadakan presentasi. Oke, jadi materi tinggal 3 pertemuan lagi termasuk hari ini. Ke-14 akan ada presentasi mengenai apa? Oke, sebenarnya saya akan kasih tugas, akan tetapi karena kalian sudah dibebankan dengan tugas link and match, saya pikir lebih baik saya mengikuti alurnya saja. Saya ingin kalian mempresentasikan tugas link and match kalian dengan tambahan tugas dari saya, yaitu mohon diimplementasikan salah satu atau beberapa metode pola desain perangkat lunak yang telah kita pelajari ke dalam tugas link and match kalian. Oke, semakin banyak metode yang dapat kalian implementasikan di project link and match kalian, maka nilainya akan semakin bagus. Oke, good news-nya, kita akan gunakan presentasi itu, nilai dari presentasi itu sebagai nilai UAS kalian. Jadi tidak akan ada lagi UAS tertulis. Silahkan nanti kalian bekerja sama dalam kelompok link and match untuk mengerjakan tugas fokus untuk pola desain perangkat lunak ini, yaitu implementasi source code PDPL ke dalam tugas link and match kalian, apapun itu, mulai dari singleton ataupun sampai materi pada hari ini chain of responsibility. Terserah, semakin banyak semakin bagus nilai UAS kalian berarti. Oke, itu intermezzo di awal saya berikan rencana perkuliahan. Sekarang kita masuk ke minggu ke-11, kita akan membahas mengenai behavioral pattern. Kita sudah masuk ke pola desain perangkat lunak untuk pola sifat atau behavioral. Chain of responsibility, itu nama metodenya. Seperti apa? Oke, kita nanti akan membahas hanya sampai behavioral pattern saja. Oke, behavioral pattern untuk scope object, chain of responsibility yang saya pilih untuk diajarkan pada siang hari ini. Oke, ini review dekorator kemarin. Apa itu dekorator? Itu adalah salah satu metode di pola struktural, di mana kalian juga sudah jawab tugas praktikumnya bahwa fungsinya dekorator itu adalah sedemikian rupa sehingga kelas yang awal itu tidak bisa dimodifikasi, akan tetapi sangat terbuka untuk di-extend atau ditambah fungsi-fungsi tambahannya. Oke, kemarin kita praktikumnya buat rumah kan? Buat rumah, kemudian ada dekoratornya untuk lantai, ada dekoratornya tersendiri, kemudian untuk mengecat juga ada dekoratornya tersendiri. Dan itu fungsinya. Jadi structural function atau structural pattern itu fungsinya untuk bagaimana mengorganisasikan struktur kelas-kelasnya gitu. Jadi dia ditambahkan kelas-kelasnya sehingga terlihat struktur kelas atau organisasi kelasnya itu seperti apa. Nah, kita masuk ke behavioral sekarang. Bagaimana dia memainkan sifatnya gitu kan. Yang mau kita lihat nanti adalah bagaimana kelas-kelas itu ada pola namanya untuk dia memanfaatkan sifat-sifatnya. Jadi tidak lagi memainkan kelas. Tidak lagi memainkan bagaimana dia diciptakan relational, tapi
lebih ke sifatnya. Oke, selalu kita bahas apa definisi dari King of Four terkait metode chain of responsibility ini. Jadi intinya dia ingin, tujuannya itu menghindari coupling. Coupling itu keterikatan. Keterikatan pengirim dari sebuah request kepada receiver-nya, penerimanya. Jadi bayangkan kalau misalnya ada banyak sender, dia ngirim ke satu receiver. Gitu. Receiver-nya yang kewalahan. Nah, jadi itu kan namanya coupling. Keterikatan, semakin terikat dengan suatu receiver, berarti couplingnya semakin tinggi. Itu yang ingin dihindari dari pola ini. Oke, jadi dia akan memberikan lebih dari satu objek untuk menghandle request yang dikirim tadi. Oke, itu konsepnya. Oke, kemudian rantai ya. Chain itu rantai. Chain akan menerima objek dan pas mengirimkannya ke objek yang lain yang berada di dalam chain tersebut. Oke, jadi kita bayangkan rantai. Rantai itu terdiri dari beberapa objek yang nanti akan menghandle request yang diterima. Oke, kebayang chain of responsibility itu seperti apa? Oke, lihat dulu nih gambarnya. Jadi lebih ke bagaimana request permasalahan itu, misalnya permasalahan dikirim ke satu handler, oh ternyata handler ini tidak bisa menyelesaikan, dikirim lagi ke handler lain sampai akhirnya handler ke N yang dinyatakan sebagai end of chain. Oke, kayak melemparkan masalah gitu ya jadinya. Tapi di dunia nyata pun sebenarnya ada seperti itu konsepnya. Oke, ini kita masuk ke dunia nyata. Bagaimana praktek chain of responsibility ini di dunia nyata? Misalnya ada permasalahan di organisasi. Mulai dari misal di perbankan, kita nelpon call center, itu yang nerimanya misalnya help desk-nya. Yang menyelesaikan masalahnya itu belum tentu help desk-nya. Bisa jadi nanti akan ada eskalasi namanya. Dia butuh eskalasi ke divisi yang lain misalnya. Nah, itu praktek chain of responsibility dan itu praktek yang sangat umum terjadi. Tidak mungkin suatu masalah selesai di satu tempat langsung. Sama juga kayak misalnya skenario mendatangi rumah sakit gitu kan. Kita pertama kali sakitnya di bagian perut misalnya. Ya, di bagian perut kita nggak tahu itu sakitnya apa gitu. Pokoknya bagian perut ke bawah. Kita ke dokter, penyakit dalam dulu. Intinya itu di dalam. Kemudian dari penyakit dalam, di ronsen misalnya, kelihatan ternyata mungkin lambungnya yang bermasalah. Dari penyakit dalam, dokter penyakit dalam nanti mungkin bisa dieskalasi, dirujuk ke dokter khusus lambung, gastritisnya misalnya gitu kan. Apa ada masalah dengan lambung bagian dalamnya untuk diagnosa lebih lanjut. Jadi itu praktik chain of responsibility di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke dunia komputer. Bagaimana implementasinya, contoh implementasinya. Oke, ini nanti juga akan kita gunakan sebagai praktek kita di praktikum. Bayangkan sebuah aplikasi, misalnya aplikasi printer, gitu kan. Dia akan mengirimkan email dan fax. Jadi kalau misalnya ada masalah di email, maka nanti yang menerima masalah itu adalah email error handler. Tapi kalau misalnya masalahnya fax, itu yang menerima nanti yang menghandle adalah fax error handler. Gitu. Oke, sampai sini paham? Jadi dia bisa jadi diterima dulu sama email error handler. Ternyata oh ini bukan masalah saya nih. Sebagai error handler yang pertama, dia akan kirim ke fax error handler. Gitu. Kalau misalnya ternyata bukan keduanya, ada masalah lain misalnya masalah login. Untuk
bisa memanfaatkan aplikasi itu atau tidak. Misalnya itu dibikinkan lagi authentication error handler gitu kan. Dan itu bisa disusun urutan error handler dari yang pertama sampai yang terakhir. Itu intinya. Jadi bagaimana kalau misalnya masalahnya tidak bisa di handling, ditangani oleh ketiga error handler ini. Itu tugas kita, tugas programmer untuk bisa try and catch, untuk bisa menghandle error yang akan terjadi di depan. Gitu. Itu berarti nanti juga termasuk kewajiban mengatasi kelemahan dari chain of responsibility ini. Kalau misalnya error handlernya tidak semuanya bisa menangani masalah yang dilemparkan ke dia. Oke, kira-kira itu konsepnya. Jika ada pertanyaan, silakan dicatat, nanti tanyakan di forum. Lanjut ke contoh. Jadi, sebagai info bahwa pemanfaatan metode chain of responsibility ini di Java itu pada Java util logging untuk logger. Kemudian juga pada Java servlet filter. Oke, itu contoh langsung. Mungkin kalau kalian sempat utik-utik, kalian bisa lihat isinya apa di Java util logger dan filter ini, server filter. Lihat bagaimana mekanisme chain of responsibility yang diterapkan di dalam kedua metode tersebut. Oke, lanjut. Simpel saja. Nanti kalian akan diberikan tugas praktikum seperti biasa. Tugasnya tadi seperti yang dijelaskan, nanti akan ada email error handler dan fax error handler. Bagaimana nanti issue raiser itu yang nge-flag ada masalah. Kemudian ada interface receiver yang menghandle message-nya dan yang menghandle mana kira-kira next error handler-nya. Nah, ini nanti yang wajib kalian harus tahu. Bagaimana caranya mengetahui ini error handler yang pertama kali, ini error handler yang terakhir. Bagaimana dia melemparkan message-nya ke error handler yang lain. Itu kalian cari tahu di source code-nya. Kemudian nanti akan ada kliennya. Kliennya itu nanti yang memanggil semua kelas ini di dalam kelas klien tersebut. Ada main-nya di sini. Oke, kemudian akan ada kelas enum. Kelas enum itu berarti adalah kelas yang berisikan lebih ke variabel atau konstanta. Nanti akan dipakai sebagai parameter dari message priority, normal dan high. Jelasnya nanti kalian lihat di source code-nya, di bagian kelasnya main ini, dia bagaimana cara memanggil kelas enum. Oke, kemudian ada lagi kelas message. Kelas message juga nanti ini yang dikirimkan, bagaimana nanti dia mengirimkan masalahnya dari si issue raiser tadi. Silakan dipraktikkan. Dan jika ada pertanyaan terkait rencana perkuliahan maupun terkait materi, jangan sungkan ditanyakan di forum. Oke, nanti struktur, maaf ini salah, bukan deklarator, tapi struktur dari chain of responsibility akan ada 7 kelas, termasuk enum kelas tadi. 1 termasuk diantaranya adalah kelas interface. Oke, selamat mengerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.